bertemu dengan anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Apa kabar anak-anak? Sehat. Bagus. Kita tepuk tangan dulu kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran sebagai umat yang religius, yang beragama, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak didik kami, pada kesempatan ini kita akan mempelajari posisi Indonesia dari letak astronomis, geografis, dan geologis. Sebelumnya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang? Siapa namanya? Aprilio. Itu ya, si Aprilio. Oke. Baik. Alasan sakit ya? Sakit. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kondisi lingkungan kita harus kita jaga kebersihan. Sebagaimana program pemerintah kita ya, Tapanuli Utara, apa itu? Sai Papaya. Saya kira udah bersih, tapi manakala ada sampah ya di bawah daripada meja kita, ya silakan nak, ya. Oke, itu ada tempat sampah kita. Silakan. Nah, itu tujuannya supaya apa? Kondisi belajar kita nyaman, seperti itu ya. Nyaman, bagus. Baik, anak didik kami, apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Mari dulu kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Mendengar. Mendengar. Melihat. Fokus. Ya. Saya harap fokus kepada pembelajaran ini. Anak didik kami, pembelajaran kita kali ini tadi posisi Indonesia dari segi letak astronomis, geografis, dan geologis. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui menonton video, peserta didik dapat memahami letak geografis dan astronomis Indonesia. Kalau geologis nanti kita di pertemuan kedua. Yang kedua, melalui menonton video, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh letak geografis dan astronomis Indonesia bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sebelumnya ini kami, kita mempelajari letak, posisi. Adakah pengaruh posisi dulu dalam kelas terhadap kenyamanan belajar? Siapa bisa menjelaskan? Oke.
Mereka sudah kita dengarkan mempresentasikan apa yang mereka dapatkan dari video itu sesuai dengan pertanyaan. Seperti dia. Silakan pertanyaannya kita terima dua lah ya. Salah satu koordinator kelompoknya diseleksilah pertanyaan mana yang diajukan dari kelompok itu. Kita kasih dua. Dari kelompok 3 juga dua, dari kelompok 4 juga dua. Silakan dari kelompok mana kita keluarkan. Silakan buat pertanyaannya, tanyakan kepada mereka untuk penguatan daripada konsep mereka yang sudah kita pelajari. Ayo, boleh dari kelompok 4 duluan. Yang sudah buku pertanyaan siapa? Silakan. Mana pertanyaannya tentang topik mereka itu, tentang astronomis? Gimana? Ada pertanyaannya? Nih, kenapa? Seperti itu. Ada pertanyaannya tentang apa pertanyaan tadi? Nah, Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan alat dan astronomis? Terus yang kedua. Pertanyaan kedua, sebutkan pulau apa saja di Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa atau garis alam. Mereka telah menjelaskan, adakah yang perlu dikoreksi tadi seperti itu, atau yang mau ditanyakan seperti itu. Contohnya tadi, pulau yang dilalui khatulistiwa, ada Pulau Jawa, kan tadi. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana pengaruh letak astronomis di Indonesia? Bagaimana pengaruh letak astronomis di Indonesia? Pertanyaan yang bagus. Letakkan dulu kita untuk kelompok 3. Silakan Andrian tadi. Andrian maju ke depan, Mak. Oke. Pertanyaannya tempelkan di LKPD orang ini. Ya. Tempel. Siap. Oh, kembali. Bisa dibawa. Ya. Bagus. Oke. Dari kelompok 3 sudah bertanya tadi satu ya. Nanti kalian kalian diskusikan jawabannya. Dari kelompok 1 ada yang mau bertanya? Pas kelompok 1. Kelompok 4? Ada pertanyaannya? Pas. Oke. Silakan kalian diskusikan jawaban pertanyaan dari kelompok 3. Oke. Makanya di muka bumi seperti itu. Bagaimana kenampakannya di muka bumi? Seperti itu. Kalau mereka dilihat dari bulan contohnya, bagaimana Indonesia itu? Ya kan? Oh, ternyata Indonesia itu berada di antara objek-objek geografis. Objek-objek geografis itu ada samudra, ada laut, ada gunung, ada lembah, seperti itu ya kan? Iya. Oke. Berada Indonesia secara geografis di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia, benua Australia, samudra Hindia, dan samudra Pasifik. Gitu ya. Itulah letak geografis Indonesia. Nah, apa pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya? Yang pertama itu adalah Indonesia mengalami musim hujan dan musim kemarau, pengaruh iklim muson. Pengaruh iklim muson. Iklim muson adalah iklim yang berganti sekali dalam 6 bulan. Seperti itu. Ada kalanya angin bertiup dari benua Asia menuju benua Australia, melewati Indonesia, membawa uap air yang banyak, mengakibatkan musim hujan di Indonesia. Bulan berapa itu? Oktober sampai April. Oktober sampai April. Sebaliknya April sampai Oktober ada kalanya angin muson itu berhembus dari benua Australia menuju benua Asia melewati Indonesia. Biasa saudara tahu karena ada di situ apa? Gurun pasir, namanya gurun piktonik. Kenapa ada gurun pasir suatu daerah? Di daerah kita tidak ada kan? Kenapa? 1,5 menit berefleksi seperti itu. Bagaimana? Lebih nak? Oke.
Oke, silakan diisikan, ada pertanyaan dari sini nak. Gak usah panjang-panjang, tapi jujur ya, seperti itu. Untuk perbaikan pembelajaran kita selanjutnya. Iya. Mau lagi kalian datang lagi kami ke sini? Ya, jujur. Betul. Oke, silakan lagi isi nak. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya, Bapak berikan penugasannya untuk kalian ya. Silakan dikerjakan LKPD yang ada di buku paket kita di halaman 13. Seperti itu ya. Silakan dikerjakan di rumah. Pertemuan kita selanjutnya akan saya bagi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Manakala ada penyampaian Bapak yang kurang pas, saya mohon dimaafkan. Sebagai umat beragama, untuk menutup pertemuan kita sebaiknya kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Saya bernama Gita Bagita Simanjuntak, kelas 8, jenjang SMP, unit SMP Negeri 4 Cipahutar. Pembelajaran mendalam membuat saya fokus dan konsentrasi. Guru menerapkan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pembelajaran bermakna mendorong saya untuk mempelajari hal-hal yang dapat membantu saya menghadapi berbagai hal di kemudian hari. Demikian testimoni saya, terima kasih. Saya yang bernama Ratsa Kadisa Panjaitan, kelas 81, jenjang SMP unit sekolah SMP Negeri 4 Cipahutar. Saya senang dengan adanya pembelajaran mendalam. Dengan pendekatan PM, saya merasa lebih dimuliakan dalam belajar. Belajar bukan suatu paksaan, tetapi lebih pada panggilan hati. Melalui potensi intrinsik yang datang dari diri sendiri, sehingga saya lebih terdorong mengembangkan potensi dan bakat pada diri saya melalui kepemimpinan belajar yang saya kendalikan sendiri. Demikian testimoni saya tentang PM. Terima kasih.